Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, menyikapi pertanyaan ataupun statement dari saudara kita sesama muslim, yaitu dengan pertanyaan, mengapa kita harus membantu Palestina? Bukankah jika Palestina terbantu kemudian menang, hari kiamat akan terjadi? Saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa perkara hari kiamat merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, kewajiban kita adalah kita membantu saudara kita sesama muslim, sesama mukmin ketika mereka mendapati musibah, mereka mendapatkan bencana, mereka dizalimi. Inilah yang menjadi kewajiban kita. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, banyak sekali alasan-alasan yang mengharuskan kita, mewajibkan kita membantu saudara kita muslim yang ada di Palestina. Di antaranya adalah karena Palestina atau muslim yang ada di Palestina merupakan saudara kita, saudara satu akidah, satu keyakinan dengan kita. Ketika akidah mereka, keimanan mereka sama dengan kita, maka kita dan mereka adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya di antara kaum mukminin, di antara orang beriman adalah bersaudara. Jadi kita dengan mereka, muslim yang ada di Palestina dan juga muslim yang lainnya di dunia ini adalah bersaudara. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus membantu, menolong saudara kita yang ada di Palestina, bahwa kita dengan muslim yang ada di Palestina sekali lagi bersaudara, saudara satu akidah, saudara satu keyakinan, satu keimanan. Jadi kita seperti mereka ibarat satu bangunan, satu dan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Tidak bisa kita berdiri sendiri, tetapi kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, karena kita seperti satu bangunan yang kokoh. Nabi SAW menjelaskan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun, bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara, seperti satu bangunan yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Oleh karena itu, wajib bagi kita, harus bagi kita membantu, menolong saudara kita sesama muslim dimanapun mereka berada, salah satunya adalah muslim yang ada di Palestina. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, mengapa kita harus membantu saudara kita muslimin yang ada di Palestina? Yang ketiga adalah karena lagi-lagi mereka adalah saudara kita satu akidah, satu keimanan, satu keyakinan. Nabi SAW memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk kita saling membantu saudara kita sesama muslim ketika mereka ditimpa musibah, bencana, malapetaka, ataupun ketika mereka dizolimi, kita wajib membantu mereka. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan ancaman kepada umat muslim, kepada orang muslim yang tidak peduli dan tidak membantu, tidak mau membantu saudaranya sesama muslim ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, ataupun musibah. Nabi SAW bersabda, malam yahtamma bi amril muslimi falaisa minhum. Siapa orang yang tidak mau peduli, tidak mau membantu saudaranya sama muslim yang mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah atau dizalimi, maka bukanlah golongan mereka atau golongan Nabi Muhammad SAW. Berarti kita tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW jika kita tidak mau peduli, kita tidak mau membantu saudara kita sama muslim ketika kita melihat saudara kita sesama muslim mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, apalagi mereka dizalimi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada, alasan berikutnya mengapa kita harus membantu Palestina atau muslim Palestina, karena Palestina merupakan tempat yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disucikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin di seluruh dunia. Karena Palestina merupakan tempat suci ketiga setelah Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, dan yang ketiga adalah Palestina yang di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian beliau Mi'raj, naik ke atas langit sampai 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Palestina merupakan tempat suci ketiga bagi kaum muslimin yang wajib kita jaga, kita lindungi, kita pelihara
dari tangan-tangan orang-orang yang mau menumpahkan darah di sana, yang mau menzolimi saudara kita sesama muslim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, alasan yang lain mengapa kita harus membantu Palestina muslim yang ada di sana, karena Palestina merupakan kota suci para nabi dan rasul. Banyak para nabi para rasul yang lahir dan mereka tinggal di sana. Di antara para nabi dan rasul yang mereka hidup di Palestina, di antaranya adalah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yakub dan lain sebagainya. Dan juga banyak para ulama-ulama yang mereka hidup dan tinggal di Palestina. Saudara kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan berikutnya, mengapa kita harus membantu muslim yang ada di Palestina? Mengapa kita harus membantu Palestina? Karena Palestina merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum kita mengarah kepada Ka'bah Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau dan juga para sahabat melaksanakan ibadah sholat masih menghadap ke arah Palestina, masih menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dan ini dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yastaqbilu Baitul Muqaddasi 16 syahran fi sholati. Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat mereka menghadap Baitul Maqdis Palestina, melaksanakan ibadah sholat, beribadah kepada Allah selama 16 bulan. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, inilah alasan-alasan mengapa kita harus membantu, kita wajib menolong saudara kita yang ada di Palestina, kita harus wajib membela Palestina. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan dan juga kemenangan kepada saudara kita yang sedang berjuang di Palestina. Kita bantu mereka dengan apa yang kita mampu, baik dengan diri kita, dengan tenaga kita. Kalau dengan tenaga, dengan diri kita tidak mampu, kita bantu mereka dengan harta yang kita miliki, atau minimal kita bantu mereka dengan doa kita setiap kali kita selesai melaksanakan sholat, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan, diberikan bantuan, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Zionis Israel laknatullah alaihim lenyap dari tanah Palestina, dan Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya kembali, bisa hidup dengan tenang, bisa beribadah dengan tenang. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberkahi mereka, menjaga, memberikan kekuatan dan melindungi serta memberikan kemenangan kepada muslim yang ada di Palestina yang berjuang membela tanah air mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik Israil fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saudaraku sekalian, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan kesadaran kepada kita, menyadarkan kepada kita, dan tambah memberikan semangat kepada kita untuk terus membantu saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan mereka kembali dan menghancurkan Israel laknatullah alaihim dari bumi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.